بالقلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها. Apa yang menjadi analisis kebutuhannya? Jadi materi yang sudah dia susun sedemikian rupa itu penting apa tidak? Itu kadang tidak terlalu berpikir ke sana. Padahal itu adalah bagian dari analisis kebutuhan yang ada. Oh, siswa sangat membutuhkan ini. Karena apa? Karena ketika dia memahami materi yang kita ajarkan ini, maka tentu dia akan memahami materi-materi yang lain. Nah, itu kan berarti memang materi itu sangat dibutuhkan. Ya, seperti dalam evaluasi pembelajaran ini, maka tentu dalam perencanaan evaluasi yang pertama adalah analisis kebutuhan harus saya sampaikan kepada saudara. Karena ini pasti akan dibutuhkan oleh saudara. Ketika nanti ketika nyusun RPP, maka menjadi bagian yang nanti menjadi pemikiran saudara. Oh, memang apa sih yang dibutuhkan oleh siswa saya ini? Oh, ini berarti saya harus menyusunnya ini. Makanya ketika nyusun RPP jangan copy paste, itu harapan saya ya. Sehingga nanti materi yang betul-betul disampaikan adalah menjadi materi yang memang mereka butuhkan. Nah, kemudian lagi ada pertanyaan, bagaimana mengajarkannya? Kalau sudah berbicara bagaimana mengajarkannya, ini sama dengan kita harus menentukan pendekatan dan strategi pembelajaran apa yang harus kita sampaikan kepada siswa kita. Kalau tujuan dan materi atau untuk apa pembelajaran dan apa yang diajarkan sudah kita tentukan, maka kemudian mengapa materi itu penting untuk diajarkan juga sudah terjawab, maka sekarang bagaimana cara mengajarkannya. Berarti kita bicara tentang pendekatan dan strategi pembelajaran yang ada. Kita bisa tentukan sudah tujuan materi sudah ditentukan. Apa yang menjadi analisis kebutuhan sudah kita tentukan. Tapi Anda tidak pernah berpikir bagaimana cara saya mengajarkannya. Contoh misalkan begini. Ada materi yang itu lebih banyak pada bentuk psikomotorik, ada pada bentuk skill, tapi Anda tidak pernah mengajarkan kepada mereka yang sesuai dengan materi tersebut. Contoh misalkan materi tentang bermain sepak bola. Nah, ini kan bermain sepak bola. Selama 1 semester Anda tidak pernah ajak siswa saudara untuk ke lapangan, pegang bola, nendang bola, ya, jadi pemain, ditentukan oh ini strikernya, ini playmakernya, ini bagian backnya, ini bagian kipernya gitu ya. Tidak pernah, tapi hanya diajarkan melalui papan tulis. Maka kira-kira tercapai enggak apa yang Anda inginkan? Tentu sebagian mungkin tercapai, tapi ya cuma angan-angan saja. Oh, sepak bola itu angan-angannya ya seperti itu gitu. Tapi dia tidak pernah merasakan, padahal itu adalah materi yang bersifat psikomotorik. Artinya pendekatan dan strategi pembelajarannya itu harus tepat yang akan saudara berikan. Nah, ada materi-materi lain selain itu. Nah, misalkan materi di PAI itu adalah materi Quran ya, Al-Quran. Maka Anda tidak pernah praktekkan bagaimana cara membaca yang baik ya. Anda cuma kasih teorinya bahwa huruf alif itu cara pengucapannya adalah dengan begini. Tapi Anda tidak pernah praktekkan bagaimana dia harus mengucapkan a, alif, ba, ta, misalkan ya. Kemudian digandengkan dengan huruf yang lain, Allah, aba, dan lain sebagainya. Maka sampai kapanpun kemampuan psikomotorik mereka juga tidak akan pernah bisa. Itu artinya bahwa cara pengajaran kita yang kurang tepat. Nah, ini juga menjadi hal yang penting ya, cara pengajaran, strategi yang kita gunakan kurang tepat. Ada lagi misalkan saya contohkan, ya, misalkan pelajaran sejarah. Sejarah itu kalau ada guru yang kemudian dia pegang sejarah, maka dia harus pintar cerita. Karena namanya sejarah itu kan cerita. Tapi ada guru itu ya tidak bisa melakukan itu, tapi dia memegang materi itu.
maka banyak siswa itu yang tidak tertarik. Karena sejarah itu bagian dari cerita. Jadi kalau Anda bisa cerita, kemudian bagaimana ceritanya ini, sejarah Islam misalkan ya, wah, perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah melakukan hijrah kan. Tapi Anda bisa menceritakan, siswa itu sampai kapanpun akan ingat. Nah, artinya strategi pembelajaran yang saudara sampaikan itu masuk, ya kan? Kalau Anda hanya bacakan bahwasannya ini tidur semua itu bisa. Nah, kalau sudah begitu berarti Anda punya strategi yang kurang tepat. Barangkali seperti itu ya. Nah, untuk memudahkan bisa dipahami. Itu adalah analisis kebutuhan. Jadi perencanaan evaluasi yang pertama adalah analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua itu menentukan tujuan penilaian. Jadi dalam penilaian hasil belajar ini ada 4 tujuan penilaian. Pertama adalah memperbaiki kinerja atau proses pembelajaran yang sifatnya formatif itu ya, yang kita kenal dengan formatif. Jadi memperbaiki kinerja atau proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, tujuan penilaian dalam penilaian hasil belajar itu adalah untuk menentukan keberhasilan peserta didik. Nah, kita kenal dengan sumatif. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, itu yang kita kenal dengan diagnostik. Ya. Jadi mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, tujuan penilaian dalam penilaian hasil belajar itu adalah untuk menempatkan posisi peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini penempatan. Makanya ada nanti kalau sudah dilakukan formatif, kemudian sumatif, kemudian diagnostik, maka tentu kita sudah bisa memberikan penempatan yang tepat bagi siswa didik kita. Mau Anda tempatkan di mana? Ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C, dan lain sebagainya. Itu setelah pada tahapan formatif, sumatif, diagnostik, maka kemudian pada posisi penempatan. Jadi tidak ngawur ya. Tiba-tiba masuk kelas A, bagaimana Anda bisa menempatkan dia di kelas A? Ternyata dia belum bisa baca, ternyata dia belum bisa menulis. Nah, itu kan salah itu, ya kan seperti itu. Nah, jadi dengan kata lain bahwa tujuan penilaian itu harus dirumuskan sesuai dengan jenis penilaian yang akan dilakukan, seperti pada penilaian formatif, sumatif, diagnostik, ya, penempatan atau seleksi. Nah, ini tentu harus dirumuskan. Jadi tujuan penilaian itu harus dirumuskan sesuai dengan jenis penilaian yang akan dilakukan. Nah, dalam rumusan tujuan penilaian itu harus memperhatikan domain hasil belajar. Nah, jadi ada domain kognitif, kemudian ada domain afektif, kemudian ada domain psikomotorik, ya, sesuai dengan teori Bloom yang kita kenal itu, yang teori taksonomi Bloom. Nah, ya. Jadi dalam rumusan tujuan penilaian itu tentu kita harus memperhatikan domain hasil belajar seperti domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi ini harus betul-betul kita perhatikan terkait dengan domain hasil belajar ini, karena masing-masing siswa atau murid kita itu terkadang ketiga hal ini tidak dia kuasai. Secara kognitif barangkali dia bagus, ya, tetapi kadang secara afektif dia tidak bagus, atau mungkin secara afektif dia bagus tapi kognitifnya rendah. Demikian pula dengan psikomotorik, dia kognitifnya nggak bagus, afektifnya nggak bagus, tapi psikomotoriknya bagus. Nah, ya kan, anda lihat itu, misalkan ternyata dia ini punya bakat yang lain. Nah, jadi kalau lihat kognitifnya dia nggak terlalu ini, kalau dia ajari gini nggak begitu paham gini.
Tapi ketika dia baca Al-Quran, suaranya jos, ya kan loh. Kita itu kadang terkira, wih, arek itu suaranya enak, nek kongon kiroah barang enak. Tapi nek pelajaran itu kendo. Itu artinya kognitifnya dia rendah, tapi psikomotoriknya bagus. Nah, demikian pula ada anak itu yang afektifnya itu bagus, ya, tapi ternyata kognitifnya rendah. Nah, itu sopannya luar biasa, sudahlah. Luar biasa sama guru, sama orang tua, tapi nek kena pelajaran kendo. Itu ada. Demikian pula nek kongkon bal-balan niku gak iso arek ya. Tapi afektifnya bagus ya, pelan. Sampai ada cerita itu nek ape nyaduk bal iku nek ana kancane monggo disepak. saking sopane gitu ya. Jadi sampai seperti itulah. Ini guru harus bisa mendeteksi itu sehingga apa yang menjadi tujuan penilaian itu ketika kita mau menempatkan seseorang itu tepat, ya, karena dengan adanya domain yang kita rumuskan tersebut. Nah, itu adalah menentukan tujuan penilaian dari perencanaan evaluasi. Kemudian yang ketiga, perencanaan evaluasi yang ketiga adalah mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. Apa itu kompetensi? Ya, tentu dalam dunia hukum dan dalam dunia pendidikan beda ya. Karena bahasa itu kadang seringkali kalau Anda bicara dengan orang yang kurang tepat itu juga menimbulkan makna yang kurang tepat ya. Jadi kalau Anda bicara dengan orang hukum, kompetensi itu dia pasti mikirnya ada kompetensi absolut, ada kompetensi relatif mengenai tentang kewenangan. Ya kan? Tapi kalau menghadapi orang pendidikan, kompetensi itu adalah pengetahuan, keterampilan, sikap, kemudian nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Itu kalau berhadapan dengan orang pendidikan. Makanya ada orang itu debat. Saya itu kadang juga melihat ada orang debat nggak selesai-selesai, nggak pernah ketemu. Kenapa begitu? Ya karena dia punya disiplin ilmu yang tidak sama. Yang satunya orang pendidikan, yang satunya orang hukum, jadi dua bat karpe dewe dengan keilmuannya masing-masing, nggak ketemu itu. Karena ada bahasa-bahasa yang memang tidak sama pengertiannya. Seperti halnya kompetensi ini. Kalau bicara dengan orang hukum, dia nanggapnya kompetensi itu ya kewenangan, ya kan? Karena ada kompetensi absolut, kompetensi relatif. Tapi kalau ketemu orang pendidikan, kompetensi itu ya secara singkatnya itu adalah pengetahuan ya, atau keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Nah, sama dengan misalkan bahasa begini. Saya dulu pernah ketemu dengan orang Sunda ya. Jadi di Kalimantan itu ada bahasa bujur. Ya, bujur itu memaknainya itu adalah benar gitu ya. Bujur ikan. Nah, kamu benar kan gitu. Tapi ketemu orang Sunda dimaki-maki saya. Kenapa begitu? Ternyata bujur itu bagi orang Sunda itu maknanya pantat. Kan beda lagi itu. Jadi kalau ketemu orang Sunda Anda bilang bujur, wah ditempeleng itu. Karena apa? Karena bilang pantat gitu. Wah, ini makanya ketika berbicara itu pun gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, kan gitu. Karena apa? Karena yaitu menimbulkan banyak interpretasi, beda orang diajak bicara juga kadang berbeda ya. Makanya kalau Anda mau berdebat pun Anda juga lihat-lihat. Anda di warung kopi ya. Kemudian ada orang berbicara yang mungkin berkaitan, sekarang kan banyak ya orang bicara politik dan lain sebagainya. Tapi orang yang Anda ajak bicara itu dia mungkin secara SDM-nya rendah di bawah saudara, kemudian dia punya pendapat yang juga tidak sama dengan saudara, Anda layani. Itu sampai subuh Anda di situ tidak akan pernah ketemu. Karena apa ya? Ya memang berbeda gitu ya. Anda mungkin sudah pengetahuannya banyak, ya kan, punya banyak referensi. Yang Anda hadapi ini dasarnya cuma pokoknya menurut aku ini mas, gak iso. Oh nggak bisa pak, di dalam teorinya ini pun sampai subuh nggak ketemu itu. Ya. Makanya kita harus tahu juga ya siapa orang yang kita ajak bicara. Ya. Jangan kemudian karena kita ini, tapi yang kita ajak bicara merasa ini ya nggak selesai. Ya.
Nah, dalam kurikulum, nah, saya ulang. في القلب مشاعر